warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani. Bagaimana kabar sahabat Senang Tani semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk bertani ya. Nah, video kali ini kami akan mereview pupuk yang sebenarnya sudah banyak sekali dicoba oleh petani di luar sana dan sudah banyak digunakan untuk menunjang pertumbuhan generatif tanaman. Pupuknya yaitu pupuk Kalinet dan MKP. Nah, namun di video kami sebelumnya tentang pupuk Kalinet ini masih banyak nih yang bertanya-tanya bagaimana perbedaannya dengan pupuk MKP, kemudian mana yang lebih manjur antara Kalinet atau MKP. Kemudian ada juga yang masih bertanya bagaimana cara pengaplikasiannya, ada juga yang masih bertanya mana yang lebih bagus efeknya. Semoga video kali ini bisa lebih memperjelas lagi untuk sahabat Senang Tani semua yang masih penasaran dengan kedua jenis pupuk ini. Jadi jangan skip video ini untuk tahu lebih lanjut mengenai kedua jenis pupuk ini. Oke, sahabat Senang Tani semua, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, video kali ini akan mereview pupuk fase generatif tanaman yaitu Kalinet dan MKP. Jadi sebenarnya kedua pupuk ini sama-sama dispesifikkan untuk pertumbuhan generatif tanaman atau untuk menunjang pembuahan atau pembungaan pada tanaman. Namun dari kedua jenis pupuk ini tentunya memiliki perbedaan dan memiliki keunggulannya masing-masing. Jadi kami hanya akan mereview perbedaan dari kedua jenis pupuk ini, terutama yang kami temukan di kemasannya. Oke, kita langsung masuk saja ke kandungan dari kedua jenis pupuk ini. Untuk Kalinet yaitu kandungannya fosfat sebesar 12,33%, kemudian kalium sebesar 13,80% dan ada boron sebesar 1,62%. Kemudian untuk pupuk MKP ini kandungannya yaitu fosfat sebesar 52% dan ada kalium sebesar 34%. Nah, jadi dari kandungannya kedua pupuk ini sudah berbeda ya sahabat Senang Tani semua. Untuk Kalinet di sini ada tambahan unsur hara berupa boron, sedangkan untuk pupuk MKP ini hanya ada unsur hara fosfat dan kalium. Nah, kemudian kandungannya ini juga berbeda di persentasenya. Jadi untuk pupuk MKP ini kandungan fosfat dan kaliumnya lebih tinggi dibandingkan pupuk Kalinet. Nah, dari kandungannya saja ini mungkin sudah menjawab pertanyaan sahabat Senang Tani semua mengenai kedua pupuk ini. Jadi dari kandungannya sudah berbeda. Kemudian dari bentuknya. Nah, untuk pupuk MKP ini bentuknya yaitu berwujud kristal. Kemudian kalau untuk pupuk Kalinet ini wujudnya yaitu berupa cair. Kemudian untuk kemasannya Kalinet ini terdiri dari kemasan 100 ml, 250 ml, 500 ml, dan 1 liter. Sedangkan untuk pupuk MKP ini kemasannya hanya ada kemasan 1 kg. Kemudian berbicara mengenai kandungan dari kedua pupuk ini, tentunya dari unsur-unsur yang terkandung di kedua pupuk ini memiliki peranannya masing-masing. Nah, untuk kalium ini fungsinya adalah untuk menyalurkan karbohidrat ke seluruh bagian tanaman. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa tumbuhan ini kan mengalami fotosintesis. Nah, fotosintesis ini yaitu proses untuk mengubah karbon dioksida dan air dibantu dengan energi sinar matahari, kemudian nantinya akan diubah menjadi karbohidrat dan oksigen. Nah, karbohidrat itulah yang akan disalurkan ke seluruh bagian tanaman sehingga membentuk organ-organ pada tanaman. Nah, karena kedua pupuk ini mengandung kalium, tentunya akan membantu tanaman dalam pembentukan bunga. Jadi, karena tadi tanaman sudah berfotosintesis, kemudian menghasilkan karbohidrat, nah kalium ini nantinya yang akan menyalurkan karbohidrat tersebut untuk dijadikan organ-organ tanaman, terutama bunga atau buah. Selain itu, kalium juga berperan untuk membentuk selulosa atau jaringan kayu pada tanaman. Nah, jadi kalium ini tentunya akan lebih memperkuat jaringan tanaman karena dia berperan dalam pembentukan selulosa atau jaringan kayu pada tanaman.
Selain itu, kalium juga berperan dalam pembentukan enzim-enzim yang penting untuk metabolisme tanaman itu sendiri. Selain itu, kalium juga berperan untuk mengatur transportasi mineral ke seluruh bagian tanaman. Nah, jadi kalium ini sangat penting ya untuk fase generatif tanaman. Kemudian kita beralih ke kandungan fosfatnya. Nah, jadi fosfat ini fungsinya adalah untuk merangsang pembungaan pada tanaman. Jadi mengapa kedua pupuk ini penting untuk fase generatif tanaman? Karena kedua pupuk ini mengandung fosfat yang mampu merangsang pembungaan. Jadi jika tanaman sahabat senang tani semua sebenarnya sudah pada fase pembungaan namun kok belum berbunga juga, nah itu mungkin salah satu penyebabnya adalah tanaman tersebut kekurangan unsur fosfat. Kemudian selain merangsang pembungaan, fosfat juga berperan untuk meningkatkan persentase bunga menjadi buah. Jadi karena tadi sudah dirangsang pembungaannya, tentunya akan sama saja kalau bunga tersebut tidak berubah menjadi buah. Nah, fosfat ini berperan juga dalam meningkatkan persentase bunga menjadi buah. Selain itu, fungsi fosfat yang lain yaitu untuk mencegah kerontokan pada bunga ataupun buah. Jadi mungkin banyak juga sahabat senang tani semua yang masih bertanya, kenapa kok bunga atau buah tanaman saya ini banyak yang rontok? Nah, mungkin ini salah satu penyebabnya juga karena kekurangan unsur fosfat. Namun bisa juga selain kekurangan unsur fosfat, mungkin bisa juga dikarenakan kekurangan unsur kalsium. Nah, jadi itu adalah fungsi dari unsur kalium dan fosfat. Kemudian karena pada kalinet ini mengandung unsur boron yaitu sebesar 1,62%. Nah, unsur boron ini merupakan unsur hara mikro ya. Jadi, tanaman ini tetap membutuhkan unsur boron walaupun jumlahnya sangat sedikit. Jadi, di sini persentasenya juga tentunya sudah disesuaikan dengan kebutuhan tanaman itu sendiri. Jadi, fungsi dari unsur boron ini adalah untuk membantu peran dari kalium. Nah, jadi dari fungsi kalium yang sudah saya sebutkan tadi akan dibantu oleh boron supaya cara kerjanya lebih efektif. Jadi boron ini membantu kalium untuk melaksanakan fungsinya. Selain itu, boron juga berfungsi untuk mempertahankan kondisi daun tua supaya tetap mampu berfotosintesis. Jadi apa efeknya pada tanaman kalau daun tua ini tetap mampu berfotosintesis? Karena fotosintesis tadi menghasilkan karbohidrat dan oksigen, tentunya kalau fotosintesis bisa terus berlangsung, terutama pada daun tua. Nah, ini tentunya akan lebih memperpanjang masa panen karena fotosintesisnya terus berlangsung, proses memasaknya terus berlangsung. Tentunya untuk hasilnya juga bisa terus diproduksi. Jadi, untuk karbohidratnya bisa terus diproduksi oleh tanaman. Selain itu, boron juga berfungsi untuk menunjang perbanyakan sel-sel terutama di pucuk tanaman. Selain itu, boron juga berfungsi untuk membentuk zat gula. Jadi, boron ini tentunya bisa meningkatkan kualitas dari hasil panen karena boron mampu membentuk zat gula, jadi tentunya untuk rasa dari buah yang dihasilkan bisa lebih manis. Selain itu, boron juga berfungsi untuk membantu pembentukan bintil-bintil akar terutama pada tanaman kacang-kacangan. Nah, ini bisa menjadi jawaban untuk sahabat senang tani semua yang masih bertanya, apakah kalinet ini bisa digunakan untuk tanaman kacang? Nah, tentunya bisa karena tadi juga mengandung boron yang bisa membantu pembentukan bintil akar pada tanaman kacang-kacangan. Jadi sebenarnya apakah kedua pupuk ini hanya digunakan untuk tanaman yang berbuah saja? Tentu saja tidak ya sahabat senang tani semua, karena pupuk MKP dan kalinet ini bisa digunakan juga untuk tanaman yang menghasilkan umbi dan juga tanaman pangan seperti padi dan jagung. Nah, di sini juga sudah ada gambar dari hasil tanamannya, yaitu untuk pupuk MKP di sini ada gambar bawang merah, ada cabai, kentang, tomat, melon, apel, mangga, anggur, stroberi, dan padi.
Dan kemudian untuk kalinet ini juga tentunya bisa juga digunakan untuk tanaman umbi-umbian, buah-buahan, dan tanaman pangan seperti padi dan jagung. Jadi karena kedua pupuk ini memang dikhususkan untuk pertumbuhan pada masa generatif tanaman, tentunya kedua pupuk ini bisa digunakan untuk tanaman apa saja untuk lebih mengoptimalkan hasil dari tanaman itu sendiri. Nah, kemudian berbicara mengenai keunggulan dari masing-masing produk ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pupuk MKP ini kandungan fosfat dan kaliumnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pupuk kalinet. Jadi keunggulan dari pupuk MKP ini adalah kandungannya yang lebih tinggi. Nah, berdasarkan review yang sudah kami baca di postingan kami tentang perbedaan kedua pupuk ini, ada yang mengatakan bahwa penggunaan pupuk MKP ini lebih bagus digunakan untuk tanaman tahunan seperti buah-buahan seperti jeruk, kemudian apel, dan lain-lain. Nah, jadi mungkin karena kandungan unsur haranya yang lebih tinggi, tentunya ini akan lebih optimal jika digunakan oleh tanaman tahunan yang mungkin membutuhkan nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman semusim. Dan mungkin dari sahabat Senantani semua ada yang sudah mencoba menggunakan kedua pupuk ini, mungkin bisa menulis reviewnya di kolom komentar. Nanti kami akan sama-sama belajar mengenai kedua pupuk ini. Kemudian untuk keunggulan dari pupuk kalinet yaitu ada kandungan unsur hara mikro berupa boron. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa boron ini fungsinya adalah untuk menunjang fungsi kalium, kemudian selain itu bisa juga untuk menunjang perbanyakan sel dan pembentukan gula, kemudian selain itu juga bisa membantu pembentukan bintil akar pada tanaman kacang-kacangan. Selain itu, boron juga berfungsi untuk mempertahankan kondisi daun tua supaya tetap terus berfotosintesis sehingga untuk masa panen tanaman bisa lebih lama. Jadi dari segi kandungan untuk pupuk MKP ini kandungan fosfat dan kaliumnya lebih tinggi. Kemudian untuk kalinet ini ada kelebihan yaitu adanya unsur hara mikro berupa boron. Kemudian kelebihan dari kedua pupuk ini adalah di sini sama-sama tertulis bebas klor. Nah, jadi di sini ada tulisan bebas klor, kemudian di pupuk kalinet juga ada non klorid. Nah, ini menandakan bahwa kedua produk ini tidak mengandung klorida. Nah, sebenarnya apa sih efeknya jika tanaman ini kebanyakan menyerap unsur klorida? Nah, unsur klorida ini jika terlalu banyak terserap oleh tanaman, nantinya akan dapat menurunkan masa simpan dari hasil tanaman itu sendiri. Nah, di sini kedua produk ini sudah memiliki keunggulan yaitu tidak mengandung klor, jadi untuk masa simpan hasil tanaman tentunya lebih aman. Kemudian selain itu kedua pupuk ini juga tidak mengandung unsur nitrogen. Jadi ini juga lebih aman untuk tanaman karena jika tanaman terlalu banyak menyerap nitrogen, tentunya pertumbuhan vegetatif akan lebih optimal. Padahal kedua pupuk ini memang ditujukan untuk pertumbuhan pada fase generatif tanaman. Jadi karena tidak mengandung nitrogen, tentunya penyerapan nutrisi nantinya akan lebih dioptimalkan untuk pembentukan bunga ataupun buah. Kemudian selain itu keunggulan dari kedua produk ini adalah sifatnya yang 100% larut dalam air. Nah, jadi di sini di pupuk MKP juga sudah tertulis bahwa pupuk ini berbentuk kristal sehingga 100% larut dalam air. Dan untuk pupuk kalinet karena bentuk cair sehingga tentunya juga 100% larut dalam air. Namun mungkin untuk pupuk MKP ini lebih membutuhkan waktu untuk melarutkannya karena bentuknya berupa kristal, dan untuk pupuk kalinet ini bisa lebih larut atau tercampur sempurna ke dalam air karena bentuknya yang cair. Kemudian kita berlanjut mengenai bagaimana cara pengaplikasian dari kedua pupuk ini. Nah, untuk pupuk MKP di sini sudah tertulis pupuk MKP ini bisa diaplikasikan dengan cara ditabur, dikocor, atau disemprotkan. Sedangkan untuk pupuk kalinet ini bisa diaplikasikan juga dengan cara dikocor ataupun disemprot. Nah, untuk dosisnya tentunya berbeda dari kedua produk ini. Untuk pupuk MKP
ini bisa menggunakan konsentrasi 2-4 gram per liter air kalau cara aplikasinya dengan disemprot, atau setara dengan 3-6 sendok makan per tangki. Kemudian kalau cara aplikasinya dipacor, ini bisa diaplikasikan dengan konsentrasi 3-5 gram per liter air atau setara dengan 3-5 sendok makan per tangki. Kemudian di sini juga ada anjurannya untuk mengaplikasikan MKP ini dicampurkan dengan KNO putih. Kemudian untuk pupuk kalinan ini dosis anjurannya yaitu disesuaikan dengan kebutuhan dari tanaman itu sendiri. Jadi di sini sudah ada anjurannya untuk pengaplikasian saat pembentukan bunga ini bisa dikocor dengan dosis 4 ml per liter air dengan interval 5 hari. Kemudian bisa juga disemprotkan dengan dosis 2 ml per liter air dengan interval 5 hari juga. Kemudian untuk tanaman yang dipanen berulang seperti cabai, tomat, nah ini bisa diaplikasikan dengan cara disemprotkan ke seluruh bagian tanaman dengan dosis 1-2 ml per liter air dan bisa diaplikasikan setiap 3-4 kali pemetikan. Kemudian di sini juga bisa diaplikasikan untuk mengatasi pertumbuhan vegetatif yang berlebihan pada tanaman. Nah, jadi mungkin sahabat Siaran Tani semua ada yang mengalami tanamannya ini lebih optimal di pertumbuhan vegetatifnya, jadi hasilnya mungkin bisa lebih rendah. Nah, ini Kalinet ini bisa menjadi solusi karena Kalinet bisa mengatasi pertumbuhan vegetatif tanaman yang berlebihan. Untuk cara aplikasinya yaitu bisa disemprotkan ke seluruh bagian tanaman dengan dosis 2 ml per liter air. Nah, untuk cara lebih gampangnya lagi, karena satu tutup botol Kalinet ini setara dengan sekitar 12 ml air, jadi untuk takaran per tangki ini bisa menggunakan 2-3 tutup botol per tangki. Nah, jadi untuk pengaplikasian kedua pupuk ini lebih direkomendasikan untuk tanaman yang sudah mulai berbunga atau sudah memasuki fase generatif. Nah, bagi sahabat Siaran Tani semua yang masih bertanya lebih efektif mana antara pupuk MKP dengan pupuk Kalinet, mungkin sahabat Siaran Tani semua bisa mencoba sendiri dan dibuktikan sendiri mana yang lebih efektif untuk keduanya. Dan juga tentunya pemilihan produk ini juga bergantung dengan preferensi masing-masing. Nah, namun mungkin dari yang sudah saya jelaskan tadi mengenai keunggulan dari kedua produk ini mungkin bisa menjadi patokan atau gambaran mengenai keunggulan dari kedua produk ini. Jadi bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan sahabat Siaran Tani semua. Nah, kemudian berbicara mengenai pupuk kalium cair Kalinet ini, ternyata kami di sini sudah menemukan pupuk Kalinet yang palsu. Nah, jadi mungkin sahabat Siaran Tani semua perlu berhati-hati lagi untuk membeli pupuk Kalinet ini karena di luar sana sudah banyak beredar pupuk yang palsu. Nah, di sini sudah kami sediakan pupuk Kalinet yang asli dengan yang palsu. Nah, sebenarnya kalau tampilan dari kejauhan mungkin ini tidak terlalu berbeda antara yang asli dengan yang palsu. Namun di sini bisa dilihat perbedaannya. Untuk pupuk Kalinet yang asli ini warna dari tulisan Kalinetnya ini adalah warna biru tua, sedangkan untuk pupuk Kalinet yang palsu ini warnanya adalah hitam. Kemudian dari tampilan depannya juga sudah berbeda. Jadi jika lebih diteliti lagi untuk gambar di bagian depannya ini juga berbeda antara yang asli dengan yang palsu. Kalau di sini pupuk Kalinet yang asli ada gambar paprikanya di bagian atas, kalau di sini yang di bagian atas adalah gambar brokoli. Tampilan depannya ini juga sudah berbeda untuk tulisan isinya. Ya. Jadi pada kemasan Kalinet yang asli di sini tertulis isi 1000 ml. Sedangkan untuk Kalinet yang palsu di sini tulisannya adalah isi 1 liter. Nah, ini juga bisa menjadi perhatian lagi dan bisa lebih dicek lagi dari tampilan depannya.
Nah, jadi di sini di bagian samping ini ada tulisan non-chloride. Untuk Kalinet yang asli, di atas tulisan non-chloride ini ada tanda Cl di silang. Kemudian untuk Kalinet yang palsu di sini tidak ada gambar Cl yang disilang. Nah, kemudian untuk bagian belakang ini juga sebenarnya kelihatan sama, namun jika lebih diteliti lagi untuk Kalinet yang asli di sini ada tanggal expirednya, dan untuk Kalinet yang palsu di sini ada tanggal produksi dan tanggal expired. Nah, jadi untuk Kalinet yang asli di sini hanya ada tanggal expirednya. Nah, jadi semoga dengan menonton video ini sahabat Senentani semua lebih berhati-hati lagi untuk membeli produk pupuk Kalinet. Dan kami sarankan untuk membeli produk ini di toko yang sudah resmi, dan tentunya lebih berhati-hati lagi jika menemukan harga produk yang jauh dari harga aslinya. Jadi jangan terkecoh karena harga produk yang lebih murah ini bisa rawan kalau barangnya palsu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai kedua pupuk pada fase generatif tanaman MKP dan Kalinet. Jadi kesimpulannya, perbedaan dari kedua jenis pupuk ini tentunya adalah dari wujudnya. Kalau pupuk MKP ini berwujud kristal, kemudian kalau pupuk Kalinet ini berwujud cair. Tentunya berbeda juga kandungannya. Pupuk MKP ini ada kandungan fosfat dan kaliumnya, sedangkan pupuk Kalinet ada kandungan fosfat, kalium, dan boron. Dan selain itu, kedua produk memiliki keunggulannya masing-masing, dan untuk pemilihan produk mana yang lebih baik tentunya bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan sahabat Senentani semua, dan juga disesuaikan dengan ketersediaan yang ada di toko terdekat sahabat Senentani semua, karena sebenarnya kedua pupuk ini memiliki kandungan yang cenderung sama dan fungsi yang sama, yaitu untuk menunjang pembentukan bunga atau buah pada tanaman. Dan mungkin Anda sahabat Senentani semua yang sudah membandingkan kemanjuran dari kedua produk ini, silahkan bisa berkomentar di kolom, silahkan bisa menulis review di kolom komentar supaya kami juga sama-sama belajar mengenai keunggulan dari kedua produk ini. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, berhati-hatilah dengan produk yang palsu. Di sini kami sudah menemukan Kalinet yang palsu, dan karena tampilan dari luarnya ini kalau dilihat secara kasat mata ini cenderung sama, nah mungkin bisa lebih diperhatikan lagi dan lebih dicek lagi. Untuk Kalinet yang asli di sini tulisan Kalinetnya adalah berwarna biru, sedangkan Kalinet yang palsu di sini berwarna hitam. Dan untuk perbedaan dari produk yang asli dan yang palsu sudah saya jelaskan tadi. Semoga sahabat Senentani semua bisa lebih berhati-hati untuk membeli produk, dan silakan untuk membeli produk Kalinet di toko-toko yang sudah resmi, dan tentunya berhati-hati juga dengan harga produk yang jauh lebih murah dari toko lain, karena kemungkinan itu bisa menandakan bahwa barang tersebut palsu. Semoga video kali ini bermanfaat, dan semoga bisa lebih memperjelas lagi untuk sahabat Senentani semua yang masih kebingungan mengenai perbedaan kedua jenis pupuk ini. Untuk pemilihan produk kita kembalikan ke pilihan sahabat Senentani semua. Kami hanya mereview bagaimana perbedaan dari keduanya dan bagaimana keunggulan dari kedua produk ini. Semoga video kali ini bermanfaat, dan kalau dirasa bermanfaat jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Dan untuk sahabat Senentani semua yang ingin berbelanja kebutuhan pertanian seperti MKP dan Kalinet ini dengan harga yang terjangkau dan tentunya dengan kualitas yang terjamin dan tidak palsu, silakan bisa mengunjungi situs senengtani.com, karena di sana tersedia banyak kebutuhan pertanian yang asli, dan di sana juga sedang ada promo. Untuk minimal pembelian 150.000 Anda akan mendapatkan satu buah kaos yang menarik. Yuk belanja di senengtani.com. Dan bagi sahabat Senentani semua yang ingin berbelanja kedua produk ini bisa mengunjungi toko kami, yaitu Mall Seneng Pertanian yang tersedia di Shopee, Lazada, dan Tokopedia, dan juga website senengtani.com. Selain itu, jika sahabat Senentani semua
membutuhkan informasi seputar pertanian, kami juga ada sosial media yaitu Facebook Mora Senang Pertanian, ada juga Instagram senangtani_id, ada juga TikTok dan Instagramnya, dan tentunya kami juga sudah memposting di YouTube kami. Dan untuk postingan MKP dan Kalinan ini juga sudah kami buatkan flyer dan sudah kami upload di berbagai sosial media kami. Jadi silahkan kunjungi sosial media kami untuk tahu lebih lanjut mengenai informasi seputar pertanian terkini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Dan jika dirasa video kali ini bermanfaat, silakan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.